sepucuk surat bertanggal 14 Mei 1960 menjadi saksi kedekatan Presiden Soekarno dengan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Soekarno kepada Nasution karena telah mampu menjaga kondisi negara yang saat itu dalam keadaan genting. Surat bertuliskan tangan Soekarno ini masih disimpan oleh keluarga Nasution di rumah mereka di Gandaria, Jakarta. Ketika negara dalam keadaan genting, Presiden Soekarno pergi melaut ke Kuba. Kala itu kondisi perekonomian negara juga tengah porak-poranda akibat penerapan sistem demokrasi terpimpin. Perlawanan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi juga masih bergejolak. Abdul Haris Nasution adalah salah satu petinggi Angkatan Darat yang sangat aktif memadamkan pergolakan tersebut. Dari surat tersebut kita bisa melihat betapa dekatnya hubungan Nasution dengan Soekarno. Tapi ketika gerakan 30 September 1965 meletus, Nasution menjadi salah satu sasaran penculikan dan anaknya Ade Irma Suryani ikut menjadi korban. Kejadian itu membuat Nasution benar-benar merasa dikhianati. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution merupakan salah satu dari 7 jenderal yang namanya masuk dalam target gerakan 30 September 1965. Ia merupakan target utama yang memiliki pangkat tertinggi dari 7 jenderal yang dituduh sebagai komplotan Dewan Jenderal. Dalam buku Julius Puro G30S, Fakta atau Rekayasa, Jakarta, penerbit Kata Hasta Pustaka tahun 2013, halaman 6 menyebut pasukan yang memiliki tugas menangkap Abdul Haris Nasution dipimpin oleh pembantu Letnan II Jahurup dari Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari 1 regu kawal kehormatan Cakrabirawa, 1 peleton Yon 530 para Brawijaya, 1 peleton Yon 454 para Diponegoro, 1 peleton pasukan pertahanan Pangkalan Auri,
dan 1 peleton sukarelawan pemuda rakyat. Abdul Haris Nasution berhasil selamat dari upaya penculikan, namun ia harus kehilangan putri bungsunya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean. Lolosnya Abdul Haris Nasution dari penculikan sempat membuat Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia DNID cemas. Ia memerintahkan agar segera mencari Nasution dan menangkapnya hidup atau mati. Namun perintah tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian juga Soekarno, ia tidak menunjukkan rasa simpati dan dukungan atas selamatnya Nasution, tapi justru terlihat kecewa. Dikutip dari berkas acara pemeriksaan atas nama Bambang Wijanarko dalam Soekarno File, kronologi suatu keruntuhan karya Antoni C. Adek, Bambang Wijanarko ajudan Soekarno pada saat G30S terjadi memberikan kesaksian di Teberpu bahwa setelah Soekarno sampai di markas TNI Angkatan Udara di Pangkalan Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno menepuk-nepuk bahu Brigjen Suparjo dan berkata dalam bahasa Belanda, "Je hebt goed gedaan, Anda telah melakukannya dengan baik, tapi kenapa Nasution kok lolos?" Pasca gerakan 30 September 1965, pertentangan antara Nasution dengan Soekarno semakin tajam. Saat Soekarno menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samudro sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani, Nasution adalah orang pertama yang menentang pengangkatan tersebut. Nasution segera mengamankan Pranoto di markas Kostrad. Ia di briefing agar tidak menerima jabatan itu. Nasution tetap memegang jabatan Menko Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Ia juga merangkap Wapang Sarkoti, Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi. Menyadari bahwa kekuatan Angkatan Darat saat itu hanya prajurit RPKAD, sementara Kostrad tidak memiliki personel prajurit, Nasution lalu meminta bantuan kepada Menteri Panglima Angkatan Laut, Laksamana R.E. Martadinata. Sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut, R.E. Martadinata ikut memberikan reaksi, mengutuk gerakan 30 September dan menyatakan Korps Komando Angkatan Laut bekerja sama dengan Angkatan Darat ikut menumpas G30S PKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno. Akibatnya jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut pun dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Mulyadi. Gabungan prajurit RPKAD dan KKO sukses memukul balik gerakan G30S dan memaksa Presiden Soekarno pulang ke Istana Negara dan membubarkan Dewan Revolusi. Keberhasilan menggagalkan gerakan 30 September membuat nama Abdul Haris Nasution berkibar di hati rakyat Indonesia melebihi Soekarno. Namun di saat bersamaan, ia berduka atas kematian putrinya. Pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora yang terkenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri. Letjen Soeharto ditetapkan sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi Kaskoti yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Yani. Mirisnya, Nasution tidak masuk dalam kabinet baru tersebut. Justru tokoh-tokoh yang dicurigai terlibat G30S PKI malah tetap dibiarkan bercokol di kabinet. Presiden Soekarno tetap meneruskan kebijakan yang menguntungkan PKI. Di lain pihak, Nasution dan Angkatan Darat berusaha mengikis sisa-sisa kekuatan PKI. Dalam buku memoarnya yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 6 halaman 352, 356, dan 376, Nasution menyebutkan pasca gerakan 30 September, Soekarno berusaha ingin menendangnya dari lingkaran kekuasaan karena dianggap sebagai tokoh kuat yang anti PKI. Pada akhir Februari 1966, Presiden Soekarno memutuskan reorganisasi
komando tertinggi. Menurut Soekarno, konfrontasi merosot karena Koti mengurusi soal-soal lain seperti sosial, politik, dan ekonomi. Kepala Staf Koti, Letjen Soeharto, lalu menyampaikan pada Nasution mengenai rencana pembatasan tugas Koti itu. Presiden Soekarno juga menetapkan bahwa staf angkatan bersenjata yang dipimpin Abdul Haris Nasution harus dibubarkan karena dianggap mencampuri bidang operasi. Namun Soeharto menegaskan ketidakbenaran pendapat presiden itu. Soeharto mengatakan bahwa staf angkatan bersenjata hanya mengurus administrasi dan tetap diperlukan dalam organisasi ABRI. Suatu hari, Letkol Sudarmono SH dari staf Koti datang menghadap Nasution. Ia memberitahu bahwa presiden tidak hanya mau mereorganisasi Koti saja, tetapi sekalian akan membubarkan staf angkatan bersenjata dan juga akan melucuti jabatan Nasution sebagai Wapangsar Koti, Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi. Mendengar hal itu, Nasution mengatakan, "Berarti saya tidak akan punya staf dan tidak punya jabatan lagi." Saya mendapat konfirmasi bahwa Presiden Soekarno akan memberhentikan saya karena alasan politik. Antara lain karena saya tidak membantah berita-berita luar negeri yang melebih-lebihkan saya dari presiden, kata Nasution. Pernyataan presiden tentang pemberhentian Nasution disampaikan kepada Kas Koti tanggal 16 Januari 1966. Selanjutnya Kas Koti meneruskan pernyataan itu pada Nasution tanggal 19 Februari 1966. Ketika Presiden Soekarno memanggil Nasution setelah pengumuman pemecatannya, Nasution tidak mau datang menghadap. Kepada Kolonel Worang, Komandan Korps Staf Angkatan Bersenjata, Nasution memerintahkan untuk menjaga papan Hankam dan staf Angkatan Bersenjata jangan sampai diturunkan kecuali atas perintah Nasution. Nasution bersikukuh tidak mau melakukan serah terima jabatan. Hal tersebut saya beritahukan kepada Jenderal Soeharto dan pejabat-pejabat lain. Saya memperhatikan reaksi teman-teman terutama pimpinan Angkatan Darat. Mereka merasa terjepit posisinya. Tiada yang mendukung sikap saya, tapi tiada yang menyalahkan sikap saya. Saya simpulkan bahwa mereka tetap menghindari konflik terbuka dengan presiden. Bahkan mereka menginginkan agar saya kelak demi Angkatan Darat bisa kembali bekerja sama dengan presiden, kata Nasution. Dalam buku memoarnya, Nasution menjelaskan, majalah Amerika Time memuat artikel menyebutkan Jenderal Soeharto, Jenderal Sarbini, dan jenderal-jenderal lain mendorongnya untuk bertindak terhadap presiden. Mereka menunggu komando saya. Ipar saya, Brur, dan saudara sepupu saya juga mengetahui situasi itu, dan mereka pun mendesak kapan keluar komando saya kepada ABRI untuk menyelesaikan Presiden Soekarno. Mereka tidak paham bahwa di bawah presiden saat ini, Jenderal Soeharto lah yang memegang wewenang untuk memberi komando pada ABRI. Jenderal Sarbini dan Jenderal Mursid datang ke rumah mendesak saya untuk serah terima Hankam. Saya tetap menolak. Lalu teman-teman mengusulkan agar kami sholat Jumat di Hankam dan sebelum pulang ke rumah melakukan serah terima tanpa upacara yang lazim. Kepada Menko Pertahanan yang baru, Jenderal Sarbini, saya terpaksa mengatakan, saya berdosa kalau saya terima begitu saja putusan presiden yang tidak adil. Hankam tidak akan saya serahkan begitu saja. Dalam keadaan sulit seperti itu, Menko Pertahanan Sarbini pergi berziarah ke makam Jenderal Ahmad Yani. Demikian ungkap Abdul Haris Nasution dalam buku memoarnya yang diterbitkan tahun 1987 oleh Gunung Agung. 13 tahun sebelumnya, jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pernah juga dicopot oleh Soekarno. Pada 17 Oktober 1952, Nasution yang masih berpangkat kolonel bersama sejumlah perwira Angkatan Darat menuntut parlemen dibubarkan. Tindakannya ini didukung oleh Kepala Staf Angkatan Perang, Maijen TB Simatupang.
Peristiwa ini berakar dari pertentangan antara sipil dan militer pasca kemerdekaan. Para perwira Angkatan Darat memprotes perilaku parlemen yang terlalu mencampuri urusan militer. Selain itu, mereka juga menyoroti gontok-gontokan politikus sipil di parlemen. Bagi mereka, gontok-gontokan politikus di parlemen sangat tidak produktif karena mengakibatkan kabinet jatuh bangun dan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu Nasution menginstruksikan bawahannya untuk mengepung istana negara dengan membawa senjata lengkap dan peralatan tempur seperti tank dan meriam. Nasution memerintahkan Mayor Kemal Idris agar mengarahkan moncong meriam ke depan istana. Nasution menyebut peristiwa ini separuh kudeta. Akibat kejadian ini, jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat akhirnya dicopot dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Sejarah mencatat bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 ini merupakan titik tolak hilangnya kepercayaan TNI terhadap kejujuran politisi sipil, dan sejak saat itu TNI mulai terlibat politik praktis secara terbuka. Demikianlah sejarah mengenai perseteruan antara Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dengan Presiden Soekarno. Perseteruan tersebut berakhir dengan pemberhentian Abdul Haris Nasution dari jabatannya, pertama tahun 1952 dan kedua yang paling fatal yaitu pasca peristiwa G30S PKI tahun 1965. Bagi yang menyukai video ini, mohon beri dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Semoga video yang kami sajikan bermanfaat. Terima kasih.